Terima kasih waktunya yang diberikan pada saya, Pak Moderator, Pak Lilik Suarmaji. Juga terima kasih hostnya, Pak Muhtar, yang mengatur pertemuan pada siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, selamat siang ya. Dan mohon izin saya akan menyampaikan hasil belajar saya selama lockdown, yaitu belajar diklat daring guru mengajar Nusantara atau Dikdarbud yang sudah saya laksanakan selama 1,5 bulan, yaitu bulan Juni sampai dengan pertengahan Juli kemarin. Sebenarnya kemarin itu hanya iseng-iseng karena saya stres di rumah. Penyakitnya rasanya keluar semua karena sudah setiap kali kalau ada penjelasan COVID, hati-hati yang punya diabetes, punya tensi, itu saya jadi ketakutan. Jadi untuk itu saya kemudian mencari kegiatan positif yang bisa mengalihkan perhatian saya. Itu saya paksa untuk ikut diklat daring gumun itu. Yang meskipun saya juga ragu, saya bisa apa enggak gitu ya. Karena saya benar-benar nul-pudul tentang IT yang ternyata saya lakoni, dan ya puji Tuhan ternyata kok bisa selesai dengan kemampuan saya ya. Baiklah, ini saya sampaikan untuk materinya kemarin ketika diklat ya. Apakah sudah jelas Bapak Ibu di situ? Ini saya full screen lagi. Nah ini Pak Muhtar ya. Ini adalah diseminasi, jadi merupakan penyampaian hasil dari diklat daring guru Nusantara. Dan ternyata diklat daring guru Nusantara ini itu sudah diselenggarakan kedua kalinya oleh panitia bekerja sama dengan Balai Bahasa Tengah. Pesertanya benar-benar seluruh Nusantara, instrukturnya juga seluruh Nusantara, Bapak Ibu. Ya, jadi saya bersemangat karena teman-teman yang dari daerah pelosok-pelosok pun juga berjuang untuk bisa mengikuti, mencari sinyal sana kemari untuk bisa mengikuti, dan ternyata dari yang dijaring sekitar 1.500 itu pada akhirnya yang lolos, yang sampai dengan selesai itu hanya 470 gitu. Nah, dari Jogja saya juga melihat ada beberapa juga yang ikut. Saya juga mengenal guru SMP 2 Jogja, ada guru SMA Prambanan, terus ada dosen AD, nah itu yang mengikuti. Nah, di sini saya juga sulit mengenal mereka juga karena tidak dalam satu grup, sehingga saya setengah mati juga. Setiap kali ada hal baru saya nggak bisa mengikuti karena saya nggak tahu fitur-fitur komputer itu seperti itu, di mana letaknya. Jadi setiap kali saya stuck gitu. Saya nunggu anak saya datang, nanti anak saya membantu baru bisa jalan. Tapi ada yang anak saya itu belum pernah tahu tentang aplikasi baru, sehingga mau nggak mau ya ibu tetap harus proaktif dengan media pembelajaran jarak jauh ini. Yang dipakai itu adalah FCC, Free Conference Call ya Bapak Ibu. Ini kemarin udah saya dului untuk saya kirim ke grup biar Bapak Ibu bisa menginstal duluan, sampai kalau menginstal sampai keluar logo ini, gambarnya seperti seperti telepon ini, gambarnya seperti telepon ini. Kemudian ini kelebihannya apa dibandingkan dengan yang kita pakai pada sore hari ini yang bernama Zoom ini, memang bagus, tetapi ini juga
sebenarnya untuk waktu tertentu itu termasuk berbayar ya. Kecuali yang trialnya hanya 40 menit plus 10 menit aja. Tapi kalau ini bebas waktunya ya. Tidak usah izin juga, yang penting sudah download aplikasi maka bebas waktunya, mau kapan saja setiap saat dibuka bisa. Ya, ini mungkin seperti dengan WA itu. WA juga video call itu setiap saat. WA juga sekarang punya room untuk pertemuan video juga bisa. Terus bebas partisipan. Jadi artinya partisipasi itu tidak dibatasi jumlahnya. Pada waktu pembukaan dulu pesertanya 1.200, itu benar-benar juga ikut 1.200 itu. Raketang ya ada yang begitu ya. Karena yang daerah-daerah itu mesti kalau sinyalnya enggak ini tahu-tahu kepental gitu. Kemudian tanpa admit, jadi ketika kita itu menjadi host, kita itu dilancarkan dengan adanya FCC ini, karena partisipan atau siswa kita misalnya mau ikut, itu tidak usah kita terima, tidak usah kita admit, pokoknya udah gabung sendiri, nanti kita yang di dalam kita dengar, kita tahu ada tambah anggota atau partisipan. Kemudian ini lancar di HP Android, jadi HP Android ini kebanyakan anak-anak kita kan pakai HP ya, jadi ini sebenarnya sangat lancar di HP. Bahkan ketika saya itu uji kerja yang terakhir itu kan berupa tugas terakhirnya berupa Vicon ya, itu juga saya malah lebih lancar memakai HP pula. Nah, ini tentang media PJJ Bapak Ibu yang bisa jadi alternatif pilihan Bapak Ibu. Dan dari segi kantong siswa, ini pulsanya juga tidak terlalu boros. Ini lebih murah gitu. Kemudian yang berikutnya juga, kemudian ini yang paling berat. Yang paling berat adalah membuat PowerPoint interaktif. Ini saya hampir menyerah yang ini. Anak saya juga belum pernah membuat ini. Jadi ketika saya mentok terus, itu saya tidak ada yang saya tanya. Temannya nggak ada. Ya, yang pernah daftar itu pada mundur, termasuk Pak Wahyudi. Ya, Pak Wahyudi kita ketua aksi Jogja itu katanya terlalu sibuk, itu nggak jadi. Beberapa teman yang lain juga mundur. Nah, ini ternyata setelah berhasil, sudah saya share tadi di grup WA, ya Bapak Ibu, ada beberapa yang bisa, ada yang tidak bisa. Karena itu memang nyuruh sewu untuk HP-nya itu harus kompatibel. Ya, jadi anak-anak kalau punya HP yang canggih-canggih itu malah langsung bisa. Termasuk punya saya nggak menyadari bahwa HP yang saya pakai itu ternyata juga kompatibel. Jadi ketika ini masuk ke HP, gimana caranya dipegang anak saya, kemudian ternyata pakai download aplikasi APK. Setelah APK-nya di-download langsung muncul. Ya, itu punya tombol sentuh. Jadi kalau Bapak Ibu bisa membuka tadi SAC-nya kan Smart Apps Creator atau SAC. Kalau penjelengan tombol sentuh bagian tombol-tombolnya itu akan jalan sendiri, maju atau mundur, atau materinya ke belakang ataupun balik ke depan sendiri. Terus juga ada kuis atau soal, itu juga disentuh juga terjawab, terus keluar skornya juga. Ya, kemudian sebenarnya ada integrasi musik, Bapak Ibu. Tapi itulah Uti Maria, itu sudah selesai aja udah luar biasa. Jadi Uti nggak sampai masuk ke integrasi musik karena waktu itu udah keburu harus divikonkan, kemudian segera. Nanti Bapak Ibu kalau saya sampaikan ini aplikasi SAC-nya ini, terutama guru-guru yang muda, wah itu pasti gampang banget gitu, pasti tidak akan sampai seminggu selesai, bisa dibuat lebih yahut lagi dengan musik yang bermacam-macam. Yang berikutnya, nah ini presensi online Bapak Ibu. Jadi ini saya juga belajar bagaimana membuat presensi online dengan Zoho Form. Nah, ini kelebihannya adalah bisa membuat data lengkap. Okay? Kemudian memiliki tanda tangan, ada tanda tangan.
Nah, bisa disimpan dalam bentuk PDF. Bapak Ibu, untuk link presensi hari ini itu saya yang membuat, Bapak Ibu. Sudah saya share di grup WA, silahkan diisi. Itu ada data lengkap sekalian karena itu ada titipan sponsor itu dari ketuanya, dari Pak Saryana ke Pak Mohtar yang akan membuat tanda anggota, itu membutuhkan data itu, sehingga saya buat di dalamnya. Tapi tadi pagi saya buat dalam kondisi HP laptop saya lemot, itu ternyata saya sudah ngedel tanda tangan 1 kali, ternyata setelah saya respon tetap masih ada. Sehingga Bapak Ibu mantep banget, nanti tanda tangannya 2 kali ya, nggak apa-apa, udah nggak sempat lagi mau revisi. Itu bukti bahwa memang sedang belajar yang buat itu ya. Nah itu nanti Bapak Ibu kalau mau praktek nanti ini ada aplikasinya dan ini gampang banget kalau yang ini. Semua bisa. Oke. Yang berikutnya, terus ada teknik perpendek link. Ini maksudnya kalau sudah kita masuk dalam satu program, seperti Soho Form tadi, aslinya linknya kan panjang banget. Kalau terlalu panjang, ketika di copy ada yang gogrok 1 huruf saja, atau tidak ke copy 1 huruf aja, itu kan nggak jalan. Maka terus ada teknik memperpendek link. Itu nanti namanya aplikasinya GG.gg. Terus kalau ini dimasukkan, nanti tinggal dinunul aja udah keluar ya singkatnya. Nah, singkatnya contohnya yang di aplikasi presensi Soho Form. Nah, berikutnya setelah diperpendek nanti akan dilanjut ke QR code. Ya, ini barcode. Ke barcode ini. Itu barcode ya. QR code ini. Ini nanti sebenarnya sama dengan yang link tadi. Ya. Cuma ada tutorialnya sendiri dan ini juga sederhana banget. Jadi setelah link itu tadi diperpendek, kemudian nanti akan kita proses bisa menjadi QR code. Ya. Berikutnya teknik rekam layar, Bapak Ibu. Memang banyak produk ya yang diajarkan pada waktu itu adalah memakai aplikasi Fastone. Fastone Capture aplikasi untuk merekam layar ya, untuk merekam ketika sedang berbicara. Ini saya malah lupa masang Fastone ini. Sehingga apa yang saya presentasi sekarang ini malah saya tidak sempat merekam, tapi nanti saya bisa minta rekaman pada host ya, Pak Mohtar, karena ini sudah di-recording, ini ada tanda merah ini. Nanti saya bisa minta rekamannya, nanti diajarkan juga bagaimana edit video. Nanti kalau saya mengambil tidak usah semuanya, pas yang bagian saya pun juga bisa. Ya, itu gunanya nanti kemudian ketika kita presenter ngajar, kita kan gitu. Nah, kan misalnya kelas SMA 4 kelas 11-nya 8. Di sesi pertama atau kedua saya rekam. Maka sesi berikutnya kurangi keluhan anak-anak yang tidak bisa ikut Vicon karena mesti masalahnya masalah paketan habis, maka bisa saya kirimkan aja itu YouTube-nya itu. Nanti anak-anak bisa membuka YouTube itu, kemudian tinggal mengerjakan kalau ada tugas, kalau kemudian ada Vicon, Viconnya juga pendek, nggak usah lama karena tinggal tanya jawabnya aja. Gitu. Dan Bapak Ibu sekarang ini kita harus peduli kepada anak-anak. Yang pertama masalah HP-nya, kompatibel apa enggak, kompatibel mesti larang regani. Terus yang kedua adalah bagaimana untuk bisa HP digunakan berarti paketannya. Ya, kita harus bisa pinter-pinter lah nyari aplikasi-aplikasi yang tidak mahal, aplikasi-aplikasi yang istilahnya menghemat paketan. Dapat mengambil gambar tangkapan layar
Nah, ya ini maksudnya ketika kita sedang ngomong ini semuanya bisa direkam. Mudah digunakan, bahkan mereka yang baru menggunakan pertama, ya betul ini mudah banget. Ini aplikasinya juga ada. Ya, sebagai aplikasi ini yang paling populer dan paling banyak digunakan. Sangat berkurang errornya sangat rendah. Yang berikutnya pembuatan infografis digital. Nah, ini pembuatan infografis atau flyer yang semula itu kalau saya melihat poster walah kuwi angele kaya ngopo ya. Kuliah IT kuwi kudu pirang semester ya. Saya kadang berpikir begitu ya. Ternyata luar biasa. Setelah melalui tahap penjelasan, kemudian praktek, sejebule ya iki ya gampang banget. Ya ini buktinya, nenek-nenek pun juga bisa buat ya. Kita akan membuka poster MyWall ini di internet, kemudian tinggal milih ya. Tentu saja kita pasti punya akun masuk ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya Gmail itu sudah merupakan akun kuwi padha wae kunci, masuk kemana aja semua pintu digembok pun nek punya Gmail itu ibaratnya kunci bisa buka kemana aja. Termasuk ke poster MyWall ini. Nah, tinggal kita milih di poster MyWall itu, ya. Nah, tapi juga Bapak Ibu selalu saja ada yang bayar ya. Nah, kita pilih yang gratis saja. Nah, yang gratis itu ya berarti itu kita bisa mendapatkannya juga gratis. Ini juga sudah dipraktekkan Bapak Ibu. Ini kalau hari ini kita Vicon, ini itu saya udah praktek membuatnya kemarin. Udah saya share dari kemarin. Ya. Dari yang nggak ngerti apa-apa, bisa membuat seperti ini Bapak Ibu. Karena petunjuknya jelas banget. Ya, bahkan kalau kemudian misalnya corobodon gitu, ambil contoh, terus kita klik saja, kita ganti yang udah ada, ganti foto kita, tulisannya kita ganti begitu aja, nggak usah neko-neko mendesain, itu udah jadi di poster MyWall itu. Ya, nah ini sudah Ibu juga untuk proyeknya atau produknya, maka ini udah saya praktekkan untuk anak-anak membuat infografis. Kalau yang udah itu adalah pengakuan internasional. Ya, Ibu saya bagi satu anak satu negara, ada Mesir, Australia, India, dan ternyata bagus-bagus ya. Dan ini sebenarnya kan gantinya mind map. Kalau anak-anak membuat mind map ketika kemarin belum situasi daring, itu kan dengan manual. Nah, ini kan dengan komputer. Ya, ternyata mereka canggih-canggih. Juga mulai Lebaran kemarin saya udah bisa membuat kartu sendiri. Ya, selamat Lebaran udah, kemudian selamat Idul Adha ini kemarin, ya ini dengan mantan pacar saya ini, ya dengan Pak Pulung Dewanto. Nah, Bapak Ibu senang banget kalau sudah bisa membuat ini, karena nanti siapa ulang tahun itu tidak sekedar mengucapkan aja. Kalau mengucapkan aja, apalagi copy paste punya teman, wah itu kuno ya. Kalau kita udah buat sendiri, wah kita senang, kita bangga, ya. Nah, yang berikutnya, nah itu tadi ada bagian yang menurut saya sulit banget mengunggah YouTube itu kayak ngopo ya. Meskipun sudah banyak orang yang hidup dari YouTube gitu ya. Ya, karena YouTube-nya banyak subscribe-nya, banyak like-nya, terus banyak iklannya, itu berarti penghasilannya banyak orang hidup dari YouTube. Nah, sekarang saya sudah tahu bagaimana mengunggah YouTube gitu ya. Tapi sebagai orang kuno, saya ini orang jadul itu, saya sangat karena ini menjadi milik umum begitu dari YouTube itu. Dan dunia itu keras ya. Orang yang tidak kenal kita bisa mengomentari pedas. Kalau kita salah, orang pihak tertentu pun bisa menuntut kita, itu resiko. Maka jangan juga kemudian
sebebas-bebasnya unggah ke YouTube ya, karena ya banyak juga contohnya sekarang ini dengan undang-undang IT, tahu-tahu juga harus mendekam di penjara karena masalah YouTube ya. Jadi materi pembelajaran aja yang kita menerangkan, hati-hati juga ya, jangan salah konsep Bapak Ibu. Kalau salah konsep, nah itu ya, kalau orang lain memaafkan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak memaafkan sampai menuntut, nah itu berbahaya. Kita tahu resikonya, ya. Nah, ini dari semua oleh-oleh yang udah saya terima, udah saya pelajari ketika kemarin ikut diklat daring guru mengajar Nusantara seri 2. Ini udah persiapan, beberapa kami yang 470 itu sekarang diklat calon instruktur. Calon instruktur itu bagi mereka nanti yang lolos, kalau saya sudah nyerah saja. Saya tinggal 2 tahun pensiun, saya juga sudah tidak butuh untuk angka kredit lagi. Saya juga butuh untuk ketenangan menjelang pensiun aja, sehingga saya tidak. Waktunya udah pas? Oke, Pak Billy, ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya siap membantu apabila Bapak Ibu membutuhkan aplikasi yang tadi saya sampaikan. Dan mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang kurang pas atau kurang tepat. Monggo saya kembalikan ke moderator Pak Lili, matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Maria. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Jadi kita banyak belajar dari Bu Maria. Nanti kapan-kapan kita belajar ke beliau. Karena beliau mendapat kesempatan untuk mempelajari semua itu. Dan memang itu sangat penting Bapak Ibu ya. Untuk menambah ilmu kita, melengkapi ilmu kita, sehingga tidak terlihat gaptek gitu. Nah nanti pembicara berikutnya nanti juga menarik sekali. Ada PJJ yang kemudian disaringkan bagaimana agar pembelajaran itu tidak monoton dan sebagainya. Baik, sekarang Pak Saryana sudah muncul. Untuk itu kepada Bapak Saryana MPD kami persilahkan untuk memberikan sambutan sekaligus sharingnya tentang PJJ-nya ya. Silakan Pak Saryana. Waktu 15 menit tambah 5 menit, 20 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad amma ba'd. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih mari baca kepada Allah Subhanahu dengan ridho hidayah kita bisa bertemu dalam acara MGMP Sejarah SMA Kota Jakarta. Semoga tersekan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber. Mari perlu bisa atau dikonferensikan dengan beliau Bu Maria. Dan yang kedua pada panitia, ini juga kami terima kasih sudah memfasilitasi terutama Pak Muhtar ya. Terima kasih Pak Muhtar. Semangat ya, dengan dukungan panjenengan kita bisa tetap berjalan untuk MGMP. Yang berikut pada teman anggota MGMP Kota Jakarta banyak itu ada 41. Ini cukup bagus ya dibanding dengan yang kemarin. Yang kemarin juga sudah bagus, tapi ini lebih bagus lagi 41. Ke depan permohonan harapan kami bagus sampai dari jumlah yang ada di Jogja yaitu 96, separuhnya berapa ya ini? Berarti sekitar malah lebih nih ya. Paling 60 ya. 60 partisipan ya. Nih, kemudian
dari kesimpulan yang ada dari pertama, kemudian kita baru coba untuk pakai ini Zoom atau pakai meeting Zoom ini ada sekitar nggak nyampe 20. Kemudian yang kedua udah mencapai 30 ya. Dan ini udah mencapai 40 atau 41 nih kisarannya. Depan bisa lebih bagus. Tentunya ini harapannya kita digabung di MGMP itu ada manfaatnya. Jadi nanti untuk manfaat kita pribadi ataupun manfaat untuk itu saja. Kemudian di akhir nanti ada semacam satu program kita yang kalau di sebelumnya ada lawatan sejarah dan kita juga ada lawatan sejarah virtual. Barangkali Bapak Ibu punya angan-angan, punya satu ide bagaimana caranya bisa terwujud untuk minggu depan. Nanti selama pertemuan ini bisa nanti punya gagasan, punya pikiran yang akan disumbangkan di lain-lain. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau Pak Lili mengatakan sharing untuk dulu. Oke, sudah nampak ya Bapak Ibu? Ya, kami ya Bapak Ibu yang berbahagia, langsung aja kami menggunakan PJJ ya. Itu di web kami ada yang namanya konten e-learning ya. Begitu pencet ini login, nanti akan muncul password kita ya, password kami ya, yang punya ini. Ini ya. Nah ini akan muncul sini. Nah, ini. Nah sini sudah siap untuk memasuki rumah kita, rumah guru yang bersangkutan. Ya, ini nah terus kami mengajar yang sejarah peminatan kelas 10 saya, kemudian sejarah wajib IPA kelas 12 IPA, ini sejarah kelas 12 IPS. Nah yang tadi pagi yang saya ngajar itu di ini, yang di sejarah Indonesia yang kelas 12 IPA 1 sampai IPA 5 dari jam 7:30 sampai jam 11 tadi. Kita ngajarnya digabung, Pak Ibu. Artinya satu kali jam pertama IPA 1 dan IPA 2. Kemudian yang jam 3-4 itu IPA 3 sama IPA sampai IPA 5. Nah, ya materi pada kali ini barangkali ya sama dengan yang kita ngajar, yaitu berdua terkait dengan peran tokoh nasional dan daerah ya. Antara tahun 1865 yang disiapkan itu sama ya. Kami harus mempersiapkan ini. Jadi ini materi tanggal 10 Agustus sampai 16 Agustus. Yang saya siapkan, saya pertama harus membuat untuk tatap muka. Untuk tatap muka pakai Google Zoom ya. Google Classroom ya. Ini nanti siswa masuk ke situ untuk untuk tatap muka. Kemudian yang kedua, rangkuman materi ya. Rangkuman materi dan PPT. Nah, tokoh film 1 2 3 4, film tokoh dari Papua, video pendek Pak Ibu. Kita ngambilnya hanya maksimal 6 menit.
Jadi tidak lebih 10 menit. Soalnya mengingat apa? Mengingat kalau panjang lebar nanti kasihan apa? Penggunaan paketannya. Terus di akhir itu akhir pertemuan nanti bisa apa? Ada uji kompetensi. Nah, untuk yang awal begitu masuk itu sudah absen awal. Untuk yang kedua maaf. Untuk apa? Untuk yang apa? Yang uji kompetensi ini nanti saya jadikan sebagai akhir. Jadi 2 kali presensi ya. Walaupun di tengah-tengah kami menggunakan Excel extension sehingga bisa melihat setelah di tengah-tengah itu apa banyak ya kita klik di situ. Terus lanjut untuk yang kompetensi ini misalnya kita klik ya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini petunjuk siswa untuk mengerjakan ya. Terus nanti setelah ini ini akan muncul soal. Soalnya saya membuat 10. Kenapa saya milih yang pilihan ganda? Karena kalau pilihan ganda begitu klik sampai 10, nanti kita tidak akan direpotkan untuk ngoreksi. Yang ngoreksi sudah apa? Sudah pihak ini. Internet ya. Contoh ini tadi 10 ya, coba kita lanjut. Nah, ini untuk yang kita lihat berapa yang mengerjakan ya. Nih, lah ini anak-anak yang sudah mengerjakan. Ini anak yang sudah sebagai bukti untuk laporan ke sekolah dan orang tua serta arsip kita, ini kita download ya yang di Excel spreadsheet ya. Jadi download. Nanti udah hasilnya seperti ini. Oh, ternyata apa? Ini jumlah siswa, sini nilai, rata-rata nilai ya. Jadi ada ringnya. Terus kalau dilihat dari siswanya ini Bapak Ibu. Tadi karena kelasnya kelas IPA, muncul 3 sampai IPA 5, atau kalau di bawahnya ada IPA IPA 1 sampai mengerjakan sudah kelihatan. Mengerjakan di sini. Ini kan bisa digunakan untuk absen ya. Ini. Terus, ini tadi yang kami download ini Bapak Ibu. 10 soal ini ternyata cukup lumayan yang tidak 1, 2, 3, 4, 5 kan. Ini ya. Ini kalau kita lihat yang ke bawah seperti itu nilainya. Nah ini ya. Terus dari kelas 3 semua IPA itu bisa dilihat rata-ratanya berapa. Ternyata tadi saya KB ada 78,9, berarti hampir 8 ya rata-ratanya. Ini rata-rata kelas ya. Itu terima kasih untuk sharing, barangkali itu dulu karena kalau kita muter pakai yang praktek langsung yang PowerPoint-nya cukup waktu ya. Nanti kalau ada kesempatan saya sampaikan untuk yang PowerPoint dan sekaligus ada link filmnya kan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Lili sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Saryana menambah wawasan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti kalau panjenengan ingin bertanya, boleh ngetik di chat atau nanti boleh langsung bertanya pada saat sesi membuka pertanyaan. Nanti biar Mas Mukhtar langsung membuka kuncinya, biar panjenengan bisa bersuara gitu ya. Kemudian berikutnya, ini saya kasih waktu 15 menit untuk Pak Pras ini, menyampaikan pengalamannya untuk disaringkan kepada Bapak Ibu. Monggo Pak Pras. Terima kasih Pak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Kalau yang lain tadi pada menggunakan PowerPoint, di sini saya tidak menggunakan PowerPoint. Ada waktu, tapi saya hanya saja bagaimana model pitch yang
kami karena dengan adanya berbagai macam aplikasi itu justru membuat anak-anak itu menjadi bingung mau pakai yang mana, bahkan kemudian HP-nya menjadi hang. Nah, akhirnya kemudian di tempat kami itu disepakati untuk Fitcom atau Fitcom itu kita menggunakan MS Teams 356 ya, yang menggunakan aplikasi Microsoft di mana akunnya itu kita dapatkan dari website sekolah, sehingga itu berbayar tapi bayarnya itu sudah include dengan website. Dan itu bisa lebih terkontrol karena semua siswa itu kita buatkan akun oleh admin dan nama akunnya itu adalah nama sesuai dengan presensi dan bisa dikelaskan sesuai dengan kelasnya. Nah, kemudian kenapa kok kita memilih dengan menggunakan Microsoft Teams ini? Karena kita pernah mencoba untuk membandingkan bagaimana pemakaian per jam paket data untuk video conference. Jadi full video conference ya. Jadi layarnya nyala dengan HD kualitas tinggi. Itu Zoom yang kita gunakan sekarang ini untuk per jam dengan video conference full itu antara 810 MB sampai dengan 2,4 GB. Itu pun kalau yang berbayar. Kalau yang tidak berbayar itu biasanya lebih mahal. Bisa juga waktu pemakaian. Siang dan malam itu juga berpengaruh untuk besaran paketan data tersebut. Kemudian Google Meet, ya Google Meet yang ada dalam akun Google kita. Itu sekitar 810 MB sampai dengan 1,4 GB. Kemudian Webex, ya Webex itu sekitar 1 GB dalam 1 jam pemakaian full conference. Kemudian Jitsi itu hampir sama dengan Zoom, cuma bedanya kalau Zoom kita harus menggunakan aplikasi, tapi kalau Jitsi itu cukup menggunakan browser. Jadi kalau menggunakan HP itu lebih ringan, cuma pulsanya juga menyedotnya cukup lumayan banyak. Sedangkan YouTube kalau model live streaming itu juga tinggi ya, per jamnya itu bisa mencapai sekitar 1,65 giga. Tapi kalau mendownload kemudian kita tonton di lain waktu itu lebih ringan sesuai dengan kapasitas downloadannya. Sedangkan kita menggunakan Microsoft Teams 356 ini dalam 1 jam penggunaan dengan video conference full itu maksimal hanya 450 MB. Itu dari jam 7 sampai jam 5 sore, pemakaian jam 7 jam 5 sore. Tapi kalau menggunakan malam itu lebih murah. Kemudian fitur-fiturnya itu juga sama karena kalau menggunakan Teams ini semua pun bisa menjadi host, semua bisa meng-share PowerPoint-nya. Sehingga kalau digunakan untuk presentasi itu host selaku guru tidak perlu membukakan partisipan peserta itu sebagai host. Jadi mereka bisa langsung nge-share sendiri. Jadi tidak perlu kita menjadikan yang akan mempresentasikan itu menjadikan host. Dan semua bisa menjadi host. Maka Teams ini juga dipakai oleh anak-anak untuk selalu berkoordinasi dalam kegiatan ekstra, terutama OSIS. Tinggal nanti di beranda mereka di masing-masing akun itu mereka akan memiliki grup-grup tersendiri. Nah, itu yang kita gunakan. Nah, tapi kita MS Teams ini tidak full. Biasanya kita hanya untuk menyapa di awal gitu ya, 5-10 menit, walaupun hanya untuk mengkondisikan siswa, apakah mereka itu sudah siap memakai seragam atau tidak, karena kita juga harus mencermati satu persatu. Kemudian setelah itu kita mulai masuk materi. Sedangkan untuk sebenarnya penugasan pun bisa menggunakan MS Teams ini, tapi kita harus online terus. Makanya untuk mengurangi beban biaya paket, biasanya kita pengirimannya penugasan itu kita kombinasikan dengan Google Classroom atau menggunakan Quizy atau menggunakan J-School gitu ya. Nah, untuk presensi sendiri hampir sama dengan e-learning tadi. Jadi secara otomatis akan terpresensi secara otomatis. Tinggal di-download, akhirnya nanti akan muncul nama anak
Nah, sesuai dengan grup kelas yang kita ajar dan itu sudah sesuai dengan persensinya. Kalau kita mulai masuk jam 7 on, nanti akan kelihatan anak-anak itu yang masuk jam berapa. Kalau dia tuh masuknya lebih dari jam 7 on, berarti dia bisa kita masukkan kategori terlambat. Dan itu juga bisa diakses menggunakan HP. Kalau menggunakan HP, menggunakan aplikasi, dia bisa menjadi host. Tapi kalau dia menggunakan HP dengan browser Google, dengan pakai browser Mozilla atau Firefox, nah itu ya Mozilla atau Google yang satunya itu ya, yang Chrome itu dia tidak bisa menjadi host, tapi dia bisa mengikuti karena memang perbedaannya dia mendownload dengan aplikasi dengan langsung di browser itu adalah kekuatan dari HP-nya. Nah, mungkin itu saja sharing dari kami. Jadi Bapak Ibu juga bisa menggunakan MS Teams ini, yaitu dengan mendaftarkan website yang ada di sekolah Bapak Ibu. Itu free, gratis, dan semuanya bisa mengakses. Dan biayanya itu lebih murah daripada Zoom. Zoom itu kalau instansi itu mungkin mahal ya, bisa sampai jutaan, 40 atau 50 juta, karena hitungannya per orang, per guru. Tapi kalau Teams ini karena pembayarannya sudah include menggunakan website dari masing-masing sekolah. Sehingga nanti akun yang didapatkan Bapak Ibu adalah nama, misalnya saya Suprastiono Nugroho, @man_yogyakarta 1 itu sebagai akun kami, .sch.id. Jadi nanti semuanya di belakang itu ada sch.id. Itu semua. Baik, itu Bapak Ibu, mungkin sharingnya nanti bisa lebih lanjut untuk tanya jawab. Demikian Pak Lili, waktu kami kembalikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, baik Pak Pras. Terima kasih telah menyampaikan sharingnya. Kemudian berikutnya, ini yang terakhir ini dari Mbak Ayu. Namanya Ayu Triastuti. Ini ya, jadi guru muda, masih bersemangat ya, telah menggantikan kita ini. Baik, silakan Mbak Ayu untuk menyampaikan, wah ini sudah siap ini, menyampaikan sharingnya. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu, keluarga besar MGMP Sejarah Yogyakarta. Terima kasih sebelumnya untuk waktu yang diberikan saya supaya dapat sharing ya tentang pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh PJJ atau juga ada istilah BDR, belajar di rumah. Sehingga di sini saya memberikan judul pendidikan jarak jauh PJJ dalam jaringan daring, ya, kalau luring itu luar jaringan dengan sistem online. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayu Triastuti dari SMA Negeri 2 Yogyakarta. Di sini saya akan sharing tentang PJJ yang saya laksanakan di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Tentunya adalah mata pelajaran sejarah. Nah, di sini sangat menarik sekali. Saya juga bangga dan juga istilahnya ikut terinspirasi ya oleh Bu Maria ini yang masih semangat dalam belajar ya, dalam belajar mengikuti perkembangan TI. Tadi sudah belajar tentang free conference call, tentang memperpendek link, tentang stone capture, yaitu rekam layar yang malah baru tahu ini dari Bu Maria ini. Lalu juga ada membuat infografis, lalu juga ada presensi dengan menggunakan Yoho sehingga bisa menggunakan tanda tangan dari peserta didik seperti itu. Lalu juga tadi sudah diawali juga dari Pak Saryana yang dengan e-learning di sekolah. Selanjutnya juga Microsoft Teams yang tadi dipresentasikan oleh Pak Pras. Nah, di sini oke. Nah,
belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh ini tentunya sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Ini tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease ya, COVID-19. Nah, di sini yang pertama ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum, kenaikan kelas maupun kelulusan. Nah, ini dari Mas Menteri ya, Pak Nadiem, nampaknya sudah ada kebijakan yang terbaru bahwa kemarin kompetensi dasarnya ini sudah mulai dipadatkan seperti itu. Jadi diharapkan Bapak Ibu kita semua dapat lebih bisa memberikan pembelajaran yang istilahnya lebih santai tapi juga bermakna untuk para peserta didik, terutama di mata pelajaran sejarah. Nah, pengalaman belajar yang bermakna ini salah satunya juga diwujudkan dengan cara guru dalam membelajarkan sejarah, yaitu bisa menggunakan berbagai inovasi media pembelajaran yang digunakan seperti itu. Ini bisa memberikan pengalaman yang baru untuk peserta didik. Selanjutnya, memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Nah, dalam DR, saya selalu memberikan kepada peserta didik saya untuk terus ingat bahwa sekarang kita ini sedang menghadapi sebuah pandemi yang tentunya sampai saat ini angka untuk naik bertambahnya kasus positif ini masih sangat rentan sekali. Jogja saja kemarin Bapak Ibu sudah ada sekitar 800-an ya yang terkonfirm seperti itu. Dan tapi angka kesembuhan juga banyak 600 seperti itu dan angka yang meninggal ini sekitar 25-an seperti itu. Nah, di sini walaupun kita membelajarkan sejarah tapi saya ya dalam pembelajaran itu tetap memberikan peserta didik ingat ya supaya tetap menjaga jarak di rumah, jangan bermain jika tidak penting seperti itu, dan tetap fokus PJJ di rumah saja. Selanjutnya, memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses fasilitas belajar dari rumah. Bapak Ibu ya diutarakan oleh Pak Pras tadi ya, kalau banyak sekali aplikasi yang digunakan nanti bisa bingung seperti itu. Nah, ini kita harus mengetahui para peserta didik kita ini nyambung dan juga enjoy-nya itu menggunakan aplikasi yang mana, jangan sampai membebani seperti itu. Nah, untuk mengetahui hal tersebut saya menggunakan survei. Nanti akan saya tampilkan di slide. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini terakhir adalah memberikan umpan balik terhadap atau aktivitas belajar dari rumah. Tidak lupa di sini kita memberikan pembelajaran, lalu kita memberikan penugasan, tapi kita juga harus memberikan umpan balik supaya komunikasi itu berjalan dua arah, tidak hanya satu arah saja. Seperti itu, karena menurut hasil survei yang kemarin saya lakukan itu, anak-anak tuh ada yang menuliskan bahwa ada dari Bapak Ibu guru, nah mungkin ini dari mata pelajaran yang lain ya, ini yang hanya memberikan tugas saja seperti itu, tidak ada feedback. Nah, itu masih ada seperti itu. Jadi diharapkan. Ayo 5 menit lagi. Ya. Oh, 5 menit, Pak. Ya, tentunya ini sebagai berkah dan tantangan ya. Berkah dan tantangan ini supaya peserta didik bisa belajar secara mandiri. Jadi bagaimana kita bisa memberikan membuat inspirasi ya peserta didik untuk mencintai atau menyenangi belajar sejarah secara mandiri seperti itu. Yang kedua, menggunakan sumber belajar atau media ajar berbasis TIK. Nah, di sini seperti tadi yang sudah istilahnya kita semua dan juga
Bu Maria ya tadi sudah belajar banyak sekali cara dan juga perkembangan TIK yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Lalu jangan lupa ini juga ada interaksi dengan sesama peserta didik. Mungkin di sini Bapak Ibu guru bisa membuat supaya anak-anak bisa berdiskusi seperti itu. Nah, sarana interaksinya ini banyak sekali, ada WhatsApp, ya, Telegram, Instagram, Google Meet, ini virtual meeting-nya ya. Lalu ada Zoom, Webex, Google Classroom, G-School, dan Microsoft Teams. Ya, ini nanti tinggal dipilih yang mana saja yang menurut Bapak Ibu nyaman dan murah dan juga bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, selanjutnya peserta didik juga tetap mengikuti ujian dan memperoleh umpan balik. Oke. Baik, prinsip PJJ di sini menurut saya ini tidak membahayakan peserta didik. Yang kedua, realistis di sini. Lalu kalau bisa murah tapi bermanfaat. Nah, ini saya akan memberikan contoh gimana saya membuat survei ya tentang kondisi ini karena saya juga wali kelas, jadi apa istilahnya saya memerlukan data dari peserta didik, kondisi dari peserta didik, kondisi kesehatan, kondisi ekonomi keluarga, minatnya di sejarah itu apa, seperti itu. Lalu juga ada pentingnya mata pelajaran sejarah di mereka itu apa, media yang digunakan guru itu bagaimana, apa pendapatmu, ceritakan apa istilahnya peran dari orang tua ketika kamu di rumah itu seperti apa. Lalu yang terakhir yang sangat penting ini adalah saran untuk pembelajaran seperti itu. Nah, oke, 2 menit lagi ya Pak ya. Yang salah ya. Saya kok kenyang ya Pak. Ini selanjutnya nih, ya, yang pertama saya membagikan bahan ajar untuk peserta didik. Ya, bahan ajar ini untuk mempermudah peserta didik tentunya dengan berbagai sumber literasi yang sudah saya rekap terlebih dahulu, di-sharekan ke peserta didik. Selanjutnya ada virtual meeting. Nah, ini kita bisa lihat gambar ketika saya di sekolah. Ya, ini dengan bangku-bangku kosong kita tetap melaksanakan virtual meeting walaupun tidak full ya, tidak jam itu, tapi ya untuk menyapa saja dan juga untuk istilahnya namanya kalau ada yang ingin bertanya bisa. Lalu ada Google Classroom, ini untuk pengkondisian kelas ya. Mungkin Bapak Ibu sudah jago semua menggunakan Google Classroom. Lalu pengumpulan tugas, nah ini saya ini istilahnya ingin supaya pengumpulan tugas itu tidak terlalu membebani apa namanya tingkat apa ya, supaya komputer saya tidak nge-hang kayak gitu loh Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan drive saja. Jadi anak-anak mengumpulkan tugas dengan drive saja, lalu saya buka saja tanpa mendownload dan membuat laptop saya. Nah, ini menggunakan share drive seperti itu. Lalu konten YouTube. Nah, oke Pak. Lalu membuat konten YouTube ini supaya kita mempunyai jejak virtual ya, jejak virtual, jejak apa ya istilahnya digital ya, jejak digital supaya kepepetnya ya ini juga untuk share antar guru, bisa untuk belajar bagaimana membagikan materi lewat YouTube, konten YouTube. Yang terakhir pemanfaatan Instagram dan TikTok untuk kreativitas. Nah ini saya sempat menggunakan Instagram dan juga TikTok ya, anak-anak membuat kreativitas dengan TikTok di-upload. Nah, tidak hanya di-upload Bapak Ibu, tapi ketika di Instagram, anak-anak yang lain itu saya wajibkan memberikan komentar yang positif tentang apa namanya karya yang teman-teman mereka seperti itu, karya yang teman-teman mereka buat seperti itu. Ada juga gambar peta yang di-share supaya anak mau istilahnya apa ya, menampilkan atau berani berkreasi ya, seperti itu. Instagram, TikTok sudah. Nah, ini yang terakhir G-School di SMA Negeri 2 juga menggunakan G-School. Ini seperti Microsoft Teams ya, tapi di sini aplikasinya lebih padat di sini. Ada tempat untuk nge-share materi dan juga ada tempat untuk nge-share soal-soal dan jawaban, bisa langsung koreksi atau bisa
otomatis dikoreksi di GESCO, tapi kita harus memberikan kunci jawaban dulu. Nah, baik Bapak Ibu, demikianlah sharing PJJ saya. Mungkin saya terlalu cepat ya menjelaskannya, tapi semoga Bapak Ibu semua dapat punya gambaran PJJ-nya seperti ini, seperti itu. Baik. Terakhir, kata-kata yang terakhir di sini, teknologi hanyalah alat, tapi komitmen, kreativitas, dan kepedulian guru yang akan menunjukkan perbedaan dalam pengalaman belajar jarak jauh bagi peserta didik. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah 1 jam kita bertemu. Dan saatnya sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Karena saya lihat di chat tidak ada pertanyaan, maka Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung. Nanti Mas Mostar akan membuka unmute-nya. Ya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya.